Berkat lagu ini, nama Maya mulai mencuat di belantika musik Indonesia. Masih di bawah Aroma Record, selanjutnya Maya meluncurkan Mungkin Kau Sengaja. Puncaknya ketika membawakan tembang ciptaan Pance, Hatiku Masih Rindu yang sangat digemari para pendengar pada tahun 1982. Kolaborasi dengan Maya Rumantir terus berlanjut seperti dalam album Apa Salahku yang diproduksi label Purnama Records. Serta Bukan Salahku Bukan Salahmu tahun 1984. Kemudian Ice Camelia dengan langgam karya Pance Betapa Kau Kusayangi. Eva Malik mengeluarkan album Setulus Hati. Ida Hanas tidak ketinggalan menendangkan hingga 3 album Rindumu Rinduku Jua, Mimpikanlah Diriku dan Sejuta Harapku. Tidak lupa Erik van Houten yang merupakan adik kandung dari musikus kenamaan Barce membawakan lagu hasil karya Pance bertajuk Izinkan Aku Menyayangimu. Kemudian newcomer lainnya meski tidak terlalu sukses seperti Bobby Rere dengan Bolehkah Aku. Bunga-Bunga Rindu yang dinyanyikan Dewi Puspa serta Untuk Apa yang dilantunkan Endang Dianita. Nia Astarina yang merupakan teman sekelas SMA Niki Astria juga sempat bekerja sama dengan Pance merilis album perdana Kau Telah Berdua. Kulminasi kepopuleran Pance Pondak terengkuh ketika pada tahun 1982 ia bergabung atau lebih tepatnya menjadi pencipta lagu dan music arranger pada label JK Records. Album pertama Hey Didiana Hatiku Masih Milikmu menjadi karya pertama Pance di JK Records. Namun secara komersial album ini kurang berhasil. Hingga akhirnya Pance hampir patah arang, ia merasa bahwa karir bermusiknya tidak berkembang dan stagnan. Saya ingat hal itu di satu malam di tahun 1983 ketika saya mulai menangani Meriam Bellina. Saya tengah frustasi dan nyaris berhenti dalam musik dan kembali kerja di bank. Saya sering berdoa dan doa saya dikabulkan Tuhan. Semua yang saya dapat sekarang merupakan karunia-Nya. Album perdana Meriam itu menentukan akhir atau awal karir saya. Ternyata Tuhan mendengar saya. Album perdana Meriam Bellina yang dirilis Agustus tahun 1983 bertajuk Simponi Rindu penjualannya di atas ekspektasi. Karya Pance ini terjual hingga ratusan ribu keping. Album ini menjadi sukses komersial pertama Pance yang memperoleh Golden Record. Collab Meriam dan Pance terus berkanjut dalam album-album berikutnya yakni, Untuk Sebuah Nama, Kerinduan, Begitu Indah, Mulanya Biasa Saja, Jangan Pernah Ragukan, Aku Percaya dan Mungkin Aku Harus Berlalu. Pance telah menjadi komposer atau pencipta lagu utama JK Records punya Judi Kristianto. Bersama JK Records Pance tidak berhenti menghasilkan hits besar. Seperti persekutuan pertamanya dengan Dian Piesesa yang menghasilkan hits Perasaan pada Februari tahun 1984. Kau pergi, biarkan diriku, kau tinggal aku. Dan puncaknya masterpiece karya Pance Pondak Tak Ingin Sendiri muncul pada September tahun 84. Lagu yang dibawakan Dian Piesesa ini menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa meraih penjualan jutaan keping. Sejak saat itu hampir semua album Dian merupakan garapan Pance semua, misalnya Engkau Segalanya Bagiku, Mengapa Tak Pernah Jujur, Ku Coba Hidup Sendiri, Pernahkah Kau Berdusta, dan Pengorbanan di Atas Segalanya, Aku Salah Menduga dan Kau Kusayang tahun 94. Hampir semua bidadari JK Records pernah merasakan lagu karya Pance. Sebut saja Cintami Atmanagara, Ria Angelina, Prilly Priscilia dan Helen Sparingga. Sejak berkecimpung dalam dunia musik, Pance Pondak bermimpi untuk bisa menjadi produser yang sukses dan memiliki studio rekaman sendiri. Akhir tahun 1985, Pance mendirikan perusahaan rekaman PT Ramsa Prima Records. Album-album yang diproduksi label ini sebagian besar melibatkan kerabat dekatnya seperti duetnya dengan Ance pada 1986 yang pertama kali.
Lalu adiknya Yoyo Pondak dengan album Sampai Kapan Lagi dan Takdirmu Nasibku. Pertengahan 1986 bersama Handoko Arianto, Pance berkongsi membentuk Harpa Records yang diambil dari singkatan nama keduanya. Album produksi Harpa Records yang melibatkan Pance antara lain Tanti Yosepa dengan Saat-Saat di Sisimu, Nia Astarina Kau Telah Berdua dan album kolaborasinya dengan Dedi Dores. Namun kongsi ini tidak bertahan lama, Pance hengkang dan bergabung dengan Generals Records. Selain dua label di atas, Pance juga mendirikan Soundflower yang mengkhususkan diri pada lagu-lagu rohani. Sepanjang kita masih terus begini, Lagu Ku Cari Jalan Terbaik seakan menjadi lagu wajib yang selalu dinyanyikan dalam acara resepsi pernikahan atau acara keramaian lainnya. Tembang legendaris karya Pance Pondak ini membuktikan bahwa lagu-lagu Pance ternyata digemari lintas generasi. Pada era 80-an, ia bersama Rinto Harahap dan Obi Mesa adalah triumvirat penguasa industri musik pop melankolis di Indonesia. Pance Pondak wafat pada tanggal 3 Juni tahun 2010 karena stroke. Pance pergi meninggalkan seorang istri, 3 orang anak serta setumpuk memori berkat karya lagu-lagunya.